warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahada Mujaidah Abdillah, mahasiswa jurusan Farmasi angkatan 2025 dengan akhiran NIM 112. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu subbab dalam rheologi, yaitu rheopeksi. Fenomena kenaikan viskositas fluida yang bergantung pada waktu. Rheopeksi adalah sebuah sifat mekanika fluida yang cukup langka. Fenomena ini terjadi ketika viskositas atau kekentalan suatu fluida meningkat seiring berjalannya waktu, meskipun diberikan tekanan geser yang konstan. Berbeda dengan fluida pada umumnya, sifat fisik fluida rheopeksi akan menjadi semakin kental atau bahkan memadat semakin lama fluida tersebut dikocok, diaduk, atau diberi agitasi. Perbandingan sifat fluida antara rheopeksi dan psikotropi. Psikotropi adalah kebalikan langsung dari sifat rheopeksi, sehingga rheopeksi juga sering disebut sebagai antipsikotropik. Perbedaannya dapat kita lihat pada tabel tersebut, yang mana pada rheopeksi viskositas naik seiring waktu pembebanan, sedangkan pada psikotropik viskositasnya justru turun. Kemudian fluida rheopeksi menjadi lebih kental atau mengeras jika diaduk, sementara fluida psikotropi menjadi lebih encer dan mudah mengalir. Nah, rheopeksi sangat jarang ditemui, berbeda dengan psikotropi yang sangat umum ditemukan sehari-hari. Contohnya pada cat dan juga saus. Sifat reversibel atau pemilihan. Ketika didiamkan tanpa diaduk, fluida rheopeksi akan kembali mencair, sedangkan fluida psikotropi akan kembali mengental. Berikutnya perbedaan sifat fluida antara dilatansi dan rheopeksi. Meskipun keduanya sama-sama mengalami kenaikan viskositas saat diberi gaya geser, mekanisme waktunya berbeda. Dilatansi, kenaikan viskositasnya terjadi secara instan berdasarkan besarnya laju geser yang diberikan. Sementara rheopeksi, kenaikan viskositasnya terjadi secara bertahap berdasarkan durasi pembebanan geser. Fluida ini memerlukan waktu untuk membangun struktur internalnya. Berikutnya, mekanisme mikrostruktural dari fluida rheopeksi. Secara molekuler, fenomena rheopeksi terjadi karena adanya pengadukan yang lembut dan teratur. Proses ini memfasilitasi partikel-partikel di dalam suspensi fluida untuk saling bertabrakan. Tabrakan tersebut memicu pembentukan jaringan struktur yang lebih teratur atau dikenal dengan istilah organisasi mandiri atau self-organization. Struktur baru inilah yang meningkatkan hambatan terhadap aliran, sehingga secara makroskopis terbaca sebagai kenaikan viskositas. Berikutnya akan ditunjukkan grafik dan juga kurva yang mempunyai hubungan dengan fluida rheopeksi. Pertama, grafik antara viskositas dan waktu. Grafik ini menunjukkan hubungan linear positif di mana nilai viskositas terus meningkat dari angka 0 hingga mencapai kisaran 20 seiring bertambahnya waktu. Grafik ini menjelaskan bahwa semakin lama suatu fluida rheopeksi diaduk, maka viskositasnya akan terus meningkat. Kemudian, kurva histeris yang menunjukkan hubungan antara tegangan geser dan juga laju geser. Sifat rheopeksi ditunjukkan melalui sebuah loop histeris, di mana kurva turun posisinya berada di atas kurva naik. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah melalui proses pengadukan, fluida akan memiliki tegangan geser yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, meskipun berada pada laju geser yang sama. Yang terakhir, mari kita lihat contoh pengaplikasian fluida rheopeksi ini dalam bidang farmasi. Salah satu contoh nyata fluida rheopeksi di dunia farmasi adalah sediaan magnesium magma atau yang dikenal secara komersial sebagai milk of magnesia, yaitu susu magnesia. Karakteristiknya meliputi sebagai berikut. Sediaan ini pada awalnya berbentuk cair dan sangat encer, sehingga sangat mudah untuk dituang. Ketika diberi pengadukan atau agitasi, sediaan tersebut akan berubah bentuk menjadi lebih padat atau kental menyerupai gel. Sifat ini bersifat reversibel, artinya sediaan yang mengental tadi akan kembali mencair dan sangat encer jika didiamkan beberapa saat.